seperti darah, sistem elektrolyt, sensor, dan tes agar monitoring tentang sistem kontrol. Sistem kontrol traksi merupakan sistem yang mampu mempertahankan arus slip di antara ban dan permukaan jalan dengan cara mengkontrol Oke, mohon maaf teman-teman karena tadi terbental. Saya lanjutkan. Ditinjau dari sistem kontrolnya, sistem kontrol traksi merupakan sistem yang mampu mempertahankan rasio slip di antara ban dan permukaan jalan dengan cara mengontrol dengan peralatan guna memberikan perlawanan percepatan terhadap perubahan kondisi pada permukaan jalan. Prinsip kerja traction control. Kontrol traksi ini bekerja jika sensor mendeteksi adanya satu atau lebih roda mobil yang berputar lebih cepat. Sensor tersebut akan mengatur torsi agar pas sehingga rod tidak slip. Sensor tersebut akan mengirim perintah untuk mengaktifkan rem, tujuannya agar roda yang berputar cepat tersebut diredam dan memiliki putaran yang sama dengan roda lain. Kontrol traksi ada dua, terdiri dari kontrol traksi engine, berfungsi mempertahankan kondisi steady state plan. Yang kedua ada kontrol torsi pengereman, mencegah keberadaan torsi dengan memberikan gaya gesek. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rama. Baik, fungsi traction control. Yang pertama, meminimalisir resiko tergelincir. Yang kedua, menyesuaikan putaran roda. Yang ketiga, sebagai sistem pengereman roda. Yang terakhir, membantu saat berbelok. Saranku, meminimalisir resiko tergelincir. Yang pertama, salah satu fungsi dari traction control yaitu meminimalisir mobil tergelincir ketika melaju di belokan yang tajam. Hal ini dikarenakan traction control akan mencegah ban agar tak selip. Dengan begitu, teman-teman tak perlu khawatir ketika harus melaju dalam belokan yang menikung. Kemampuan ini juga memudahkan Anda saat ingin berkendara di jalanan yang basah. Yang kedua, akselerasi bisa dilakukan secara mudah dan aman.
Yang kedua, menyesuaikan putaran roda, yaitu fungsi fitur traction control lainnya yaitu menyesuaikan putaran roda. Saat sensor mendeteksi ada satu roda atau lebih yang berputar lebih cepat, maka traction control akan langsung bekerja. Fitur ini akan memberikan instruksi pada rem agar putaran rodanya menjadi sesuai. Dengan begitu, semua rodanya bisa berjalan secara selaras. Yang ketiga, sebagai sistem pengereman roda. Perlu untuk Anda ketahui bahwa fitur traction control juga berperan penting sebagai sistem pengereman langsung ke tiap roda mobil. Jika bekerja pada roda rem depan, fungsi fitur traction control yaitu mencegah oversteer. Lain halnya jika bekerja untuk rem roda belakang, maka bisa mencegah terjadinya understeer. Membantu saat berbelok. Sebagaimana yang sudah diulas di atas, fungsi fitur traction control yaitu meminimalisir resiko tergelincir, tak terkecuali ketika berbelok. Selain terhindar dari bahaya tergelincir, penerapan fitur traction control juga memungkinkan pengemudi bisa lebih mudah saat melewati belokan. Komponen traction control system. Yang pertama yaitu wheel speed sensor. Yang kedua adalah ECU atau Engine Electronic Control Unit. Yang ketiga, Electronic Throttle Control Actuator. Yang keempat, Simplified Throttle Control Actuator. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Patrick Pandu. Saya lanjutkan. Berikut kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis. Yang pertama, kelebihannya tidak selip pada permukaan jalan yang licin. Dua, meminimalisir resiko tergelincir. Kemudian kekurangannya, kendaraan susah dikendalikan pada saat berbelok di permukaan yang licin. Kendaraan mudah slip dan membutuhkan perawatan yang ekstra. Sekian, terima kasih dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Mas, izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anaf Raffi Amarullah dengan NIM 22509334041. Ingin bertanya, Mas, apa saja fungsi dari komponen-komponen yang terdapat pada sistem tersebut?
Halo Mas, izin bertanya Mas, Silakan Mas. kan setahu saya traction control tuh ada di mobil penumpang. Nah itu di mobil niaga atau di bis itu ada juga nggak Mas? Mohon maaf, Mas. Boleh pertanyaannya diulang lagi? Oke Mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar bin Ramadan dengan NIM 2250933407. Nah, jadi kan setahu saya tuh traction control tuh ada di mobil penumpang, mobil family gitu Mas. Nah itu traction control tuh ada di truk pengangkut barang atau di bis penumpang gitu nggak ya? Nah, sekian terima kasih Mas. Izin menjawab pertanyaan Mas Ahnaf, Mas. Fungsi dari komponen traction control system yaitu wheel speed sensor. Wheel speed sensor memiliki peran krusial dalam sistem traction control pada kendaraan. Yang pertama, mendeteksi selip roda. Wheel speed sensor mendeteksi perbedaan kecepatan antara roda-roda kendaraan. Jika suatu roda mulai meluncur atau berputar lebih cepat daripada yang seharusnya atau slip, ini dapat diidentifikasi oleh sensor. Yang kedua, memberikan informasi tentang kecepatan masing-masing roda kendaraan secara individual. Hal ini memungkinkan sistem untuk membandingkan kecepatan roda dan mendeteksi perbedaan yang mencurigakan.
Yang tiga, mengoreksi slip roda. Ketika terdeteksi adanya slip pada roda tertentu, sistem kontrol traksi dapat mengatur distribusi daya atau mengurangi torsi mesin untuk mencegah kehilangan traksi. Yang keempat, peningkatan stabilitas. Membantu meningkatkan stabilitas kendaraan dengan mencegah slip berlebihan, terutama dalam kondisi jalan licin atau saat manuver yang tajam. Oke, saya izin menjawab dari pertanyaannya Mas Fajarudin tadi. Kalau di kendaraan besar itu apakah ada traction control atau tidak? Jawabannya ada. Itu biasanya diterapkan di kendaraan besar, pada kendaraan tambang. Jadi mencegah hilangnya traksi pada jalan yang licin, karena di tambang permukaan jalannya tidak selalu jalan aspal. Seperti itu Mas Fajar itu. Apakah sudah menjawab? Izin meneruskan Sudah Mas, terima Mas kasih banyak. Ahmad. Yang kedua yaitu ECU atau Electronic Control Unit. Pada sistem traction control berperan penting dalam mengatur dan mengontrol operasi keseluruhan sistem. Yang pertama, sebagai pengolahan data sensor. Yang kedua, menganalisis informasi. Yang ketiga, sebagai kontrol distribusi tenaga. Yang keempat, pengaturan responsif. Yang ketiga yaitu Electronic Throttle Actuator. Electronic Control Actuator atau ETC memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem throttle elektronik pada kendaraan modern, yaitu sebagai yang pertama, kontrol posisi throttle. Yang kedua, responsif terhadap sinyal pengemudi. Yang ketiga, mengoptimasi kinerja mesin. Yang keempat, sebagai kendali stabilitas dan emisi. Yang terakhir, pencegahan kesalahan. Komponen yang keempat yaitu Simplified Throttle Control Actuator. Simplified Throttle Control Actuator atau STCA memiliki fungsi dasar dalam sistem mengontrol pembukaan dan penutupan katup throttle pada kendaraan. Yang pertama yaitu fungsinya adalah sebagai kontrol posisi throttle. Yang kedua, sebagai respons terhadap pedal gas. Yang tiga, sebagai regulasi akselerasi. Yang keempat, sebagai pengendalian posisi idle. Demikian jawaban dari pertanyaan Mas Ahnaf. Apakah sudah menjawab? Ya sudah Mas, terima kasih atas jawabannya. Siap Mas, sama-sama. Izin bertanya Mas. Perkenalkan nama saya Hafiz Livianto dengan NIM 22509334047. Di sini saya akan bertanya mobil apa saja yang menggunakan sistem traction control dan mengapa mobil tersebut memilih memakai sistem itu daripada sistem yang lain. Terima kasih.
Baik, Mas Hafid izin menjawab. Untuk jenis-jenis mobilnya, yaitu ada Mercedes-Benz, setahu itu apa BMW juga make. Terus ini ada Cadillac, terus untuk yang kedua tadi, kenapa memilih memakai fitur itu? Karena mungkin dari segi keselamatannya, fitur tersebut mampu mengurangi risiko kecelakaan dengan mencegah roda kendaraan dari slip atau kehilangan traksi pada kondisi jalan yang licin. Terus untuk yang kedua, dari segi stabilitasnya. Dalam situasi pengereman mendadak atau akselerasi tiba-tiba, traction control ini menjaga stabilitas kendaraan dengan mencegah roda terkunci atau meluncur, sehingga meningkatkan responsivitas dan stabilitas keseluruhan. Untuk yang ketiga, dari segi pengendalian, fitur ini membuat pengendalian kendaraan lebih mudah bagi pengemudi, terutama dalam situasi lalu lintas padat. Yang keempat, ada dari segi keoptimalan. Pada mobil performa tinggi, kontrol taksi memungkinkan pengemudi untuk memperoleh manfaat dari tenaga mesin yang tinggi tanpa kehilangan kontrol kendaraan. Mungkin itu Mas Hafid, apakah sudah menjawab? Ya, sudah, Mas. Baik, terima kasih. Karena sudah 3 pertanyaan, mungkin untuk presentasi kali ini ditutup ya teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih kelompoknya Mas Adit dan teman-teman sudah mempresentasikan. Selanjutnya